Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue tertarik untuk ngebahas sekaligus berteori tentang asal-usul karakter baru yang disebut sebagai anaknya Rimuru. Secara singkat, topik ini sudah pernah gue bahas ketika live streaming. Sama seperti teori alien di Shumatsu no Valkyrie, gue juga kepikiran untuk ngebuat teori tentang karakter ini. So, langsung aja, mari kita mulai. Karakter ini bernama Shinsha, yang adalah original karakter untuk game Tensura terbaru, yaitu Tensura Isekai Memories. Karena dia adalah original karakter, artinya karakter ini dibuat khusus hanya untuk muncul di versi game. Jadi buat kalian yang nanya, apakah ini ada hubungannya dengan novel, maka jawabannya sudah pasti tidak ada. Kasusnya mirip seperti karakter Slimeko di game Mask for the Dead. Karakter itu dibuat khusus hanya untuk game Mask for the Dead dan secara canon tidak akan pernah disinggung di cerita utamanya. Nah, di dalam trailer, Shinsha dengan jelas menyebut dirinya sendiri sebagai anaknya Rimuru. Padahal kita tahu kalau Rimuru adalah makhluk genderless alias tidak memiliki kelamin, sehingga dia harusnya tidak bisa mempunyai anak. Hajimemashite, Rimuru Tempest no musume, Shinsha desu. Tapi gua nggak tahu ya, apa kedepannya Rimuru bisa berevolusi atau mungkin bisa berubah wujud menjadi makhluk dengan alat kelamin sehingga dia akhirnya bisa bereproduksi. Cuma kita nggak akan bahas sampai ke sana. Kalau dilihat dari trailernya, sepertinya cerita game ini hanya akan sampai ke season 1 episode 19, yaitu sampai ke arc kebangkitan Karyu Buddhist. Tapi di salah satu trailer, kita sempat diperlihatkan wujud manusianya Veldora, yang berarti cerita Isekai Memories akan sampai ke bagian Rimuru menjadi Demon Lord. Nah, balik lagi ke Shinsha. Kalau kalian baca di wiki fandom, di sini tertulis kalau Shinsha memiliki penampilan yang mirip seperti Rimuru dengan rambut yang juga berwarna biru. Selain itu, Shinsha memiliki skill yang sama seperti Rimuru, yaitu Great Sage dan Predator. Nah, ini yang agak ngebingungin sih. Kalau memang cerita Isekai Memories bakalan sampai ke perubahan Rimuru menjadi Demon Lord, ini artinya skill Great Sage dan Predator sudah berevolusi menjadi Raphael dan Beelzebub. Tapi melihat Shinsha yang mempunyai skill Great Sage dan Predator, ini berarti cerita tentang Shinsha akan terjadi sebelum Rimuru menjadi Demon Lord. Oke, sampai di sini kita akan masuk ke bagian teori. Kalau kita mengambil contoh Veldora dan Milim yang memiliki satu garis keturunan, di sini terlihat kalau unique skill milik Veldora berbeda dengan skill yang Milim miliki. Dengan kata lain, unique skill seseorang bukan diturunkan berdasarkan keturunan. Iya, gue tahu kalau bapaknya Milim bukan Veldora, tapi karena identitas bapaknya Milim saat ini masih terhitung spoiler, jadi nggak akan gue sebutkan. Lagi pula, skill bapaknya Milim dan Milim bisa dibilang berbeda kalau kita menggunakan web novel sebagai dasarnya. Lalu, kalau kita tarik ke kasusnya Rimuru dan Shinsha, seharusnya nggak mungkin Shinsha bisa memiliki skill yang sama persis seperti Rimuru, meskipun dia memang adalah anaknya Rimuru. Sehingga muncul kemungkinan lain yang bisa menjelaskan hal ini, yaitu Shinsha tercipta dari bagian atau serpihannya Rimuru. Makanya dia menyebut dirinya sebagai anaknya Rimuru. Kemungkinan ini bisa terjadi karena ada karakter original yang lain, yaitu Isis, yang diperkenalkan sebagai Witch of Mirror atau sang penyihir cermin. Nah, kalau dilihat dari trailer, sepertinya Isis akan jadi main villain atau bos utama di cerita Isekai Memories. Dalam trailer ini, intinya Isis ngomong kalau ini adalah dunia cermin yang sedikit berbeda dengan dunia nyata. ここは鏡に映ったもう一つの世界。だけど、現実の世界とはちょっとだけ違うわ。 Jadi sepertinya cerita original di Isekai Memories akan mengambil latar di mana Rimuru terjebak di dalam dunia cermin yang diciptakan Isis. Makanya di dalam trailer kita diperlihatkan banyak karakter Tensura berwarna hitam karena itu adalah wujud mereka di dalam dunia cermin yang diciptakan dan dikendalikan Isis. Atau mungkin Rimuru nggak akan terjebak, tapi Isis bisa memunculkan semua cloning yang dia ciptakan di dunia cermin untuk dipanggil ke dunia nyata. Dan semua cloning itu akan memiliki penampilan dan skill yang sama seperti wujud aslinya. Nah, kemungkinan Shinsha adalah salah satu cloning yang Isis buat ketika ingin menduplikat Rimuru. Makanya Shinsha bisa memiliki skill Great Sage dan Predator. Ini juga bisa menjelaskan kenapa Shinsha menganggap dirinya sebagai anaknya Rimuru, karena dia adalah makhluk yang tercipta berdasarkan cloning dari Rimuru. Oke, sampai di sini muncul pertanyaan baru. Kalau memang Shinsha adalah ciptaannya Isis, lalu kenapa dia bisa berbeda dengan cloning yang lain? Gue punya dua kemungkinan yang bisa menjawab pertanyaan ini. Pertama, meskipun Isis mampu menciptakan cloning Rimuru, tapi dia gagal mengendalikan Shinsha karena Shinsha mempunyai skill Great Sage. Seperti yang kita tahu, skill Great Sage sangat membantu Rimuru dalam memahami keadaan dan memproses informasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau Great Sage yang ada di dalam diri Shinsha juga membantu dia untuk lepas dari kendalinya Isis dan dia pun bisa bergerak dengan bebas.
Great Sage juga bisa jadi alasan kenapa Shinsha menganggap dirinya sebagai anaknya Rimuru, karena Great Sage menjelaskan apa yang sedang terjadi dan juga menjelaskan asal-usulnya yang terhubung dengan Rimuru. Kemungkinan kedua, mungkin saja Isis menciptakan Shinsha dengan background sebagai anaknya Rimuru, sehingga dia bisa mendekati Rimuru tanpa dicurigai. Dengan rencana ini, Isis bisa menggunakan Shinsha untuk memancing Rimuru dan menjebak dia ke dalam dunia cermin. Kemungkinan ini diperkuat dengan adanya scene Shinsha yang seperti mengeluarkan aura gelap di hadapan Rimuru. Nah, mungkin itu adalah saat dimana Shinsha menjebak Rimuru ke dunia cermin. Tapi, itu hanya satu kemungkinan dari banyaknya kemungkinan yang lain. Nanti, kalau gamenya sudah rilis dan ceritanya sudah tamat, gue akan coba buat konten lagi untuk melihat seberapa akurat teori ini. Kalau kalian punya teori sendiri mengenai asal-usul Shinsha dan Isis, silahkan komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di masa depan, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Vince. Bang, baca Overlord yang sub Indo enaknya di mana ya? Overlord bahasa Indonesia sampai sekarang belum ada yang legal. Jadi kalau lu nanya bacanya di mana, gua nggak bisa jawab bro. Kalau mau ya silakan cari sendirilah. Dan ada dari Leshin, Hiku. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.